Oke, mohon izin saya ulangi lagi, karena sesi saya mencoba untuk merecord uh, dari sesi saya dan mencoba langsung saya upload ke YouTube agar Bapak Ibu mudah untuk mengaksesnya kembali, untuk mempelajari kembali evaluasi apa saja soal yang dimaksud uh, untuk disebut sebagai soal HOTS. Oke, ini saya sudah membaca file-file dari Bapak Ibu yang sudah kirimkan. Nah, ini saya urutkan dari soal HOTS yang uh, terbaik. Saya melihat aspek HOTS-nya dan saya melihat aspek City, lalu dan aspek informatikanya. Pada file Ibu Sumainah dari SMP 11 Surabaya, saya mention ke salah satu soal pertanyaan. Ini saya rasa termasuk soal HOTS. Di sini bisa kita baca bersama, yaitu bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Oke, di sini juga ada maka setiap tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Oke, lalu peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2020 jatuh hari Kamis. Hani ingin mengetahui pada tahun 2028 peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu jatuh di hari apa? Ya, ini soal yang cukup bagus. Pertama, saya mention ini ada pengetahuan tentang Hari Nasional. Kemudian di sini kita juga mengetahui materi bahwa tahun kabisat gitu. Jika lihat pada penyelesaian soal, penyelesaiannya dengan menggunakan aspek informatika yaitu modulus. Jadi kita sudah mengetahui soalnya, kita bisa mendekomposisikan bahwa ada Hari Nasional, Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober, kemudian pada sisi lain juga ada konsep pengetahuan dari tahun kabisat. Kemudian di sini pertanyaan adalah pada 2028 Pancasila jatuh di hari apa ya? Di sini soalnya sangat hot sekali, sangat kita bisa mengevaluasi, menganalisis data tanggal hari lahir Pancasila dan data tahun kabisat. Kita sudah menemukannya, lalu kita mencoba menyelesaikan soalnya secara algoritma. Di sini aspek informatikanya adalah aspek modulus. Jadi pada 1 tahun kita pasti tahu terdapat 35 hari dan 1 minggu ada 7 hari. Jika kita masukkan aspek informatikanya dengan perhitungan modulus, kita bisa mengetahui bahwa ada berapa sisa hari yang ada pada setiap tahunnya. Jika kita tarik sampai tahun 2028, kita sudah menemukan bahwa hari peringatan kesaktian Pancasila jatuh di hari Minggu begitu. Ini adalah soal HOTS, sangat hot sekali, computational thinking juga, dan ada aspek informatikanya. Oke, saya lanjutkan pada soal milik Ibu Ririn Lelaning Tias. Di sini saya berterima kasih kepada Ibu Ririn karena ketika saya membaca file Ibu Ririn, saya mengetahui akhirnya bagaimana sulitnya membuat soal HOTS. Tapi Ibu Ririn di sini memberikan clue saya bahwa soal yang digunakan adalah soal yang sama. Ada soal yang pernah saya
terangkan, yaitu soal tentang jembatan Bono Makuto atau aspek informatikanya tentang jaringan. Kita bisa memakai konsep menerapkan konsep aspek informatika dari soal lain ke dalam soal yang kita akan buat, begitu. Namun mungkin jika kita baca berdasarkan DNA tersebut, jalan tercepat pada menuju pasar baru dari komplek Melati Permai adalah, mungkin saya sedikit mengimprovisasi dari soal HOTS yang Ibu Ririn berikan, yaitu kita bisa menaruh titik awal dari soal, lalu kita memberikan titik pada pasar baru. Jadi, semisal kita memberikan titik awal ada di titik ini, kemudian titik tujuan adalah di sini, lalu improvisasi selanjutnya adalah kita bisa memberikan jarak, karena jalan kita bisa memberikan jarak pada setiap jalannya. Jadi murid akan berpikir menganalisis mana, menghitung juga panjang jarak yang terdekat, begitu Ibu. Dari soal Ibu Ririn, saya mengerti bahwa untuk pembuatan soal dengan aspek HOTS dan aspek informatika, kita bisa membuatnya, kita bisa membuat soal HOTS dengan computational thinking, dengan cara bahwa kita tahu bahwa soal HOTS yang dikirimkan harus memiliki syarat, soal HOTS yang dikirimkan harus memiliki syarat, harus bisa meng-create, mengevaluate, dan menganalisis. Serta dari perspektif siswa juga bisa, soal itu bisa didekomposisi, mengenali pola, abstraksi, dan algoritma. Namun tidak hanya itu, kita harus mendefinisikan apa aspek informatikanya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat soal HOTS dengan cara memakai konsep atau mempelajari konsep apa saja yang ada di soal bebas, begitu Ibu. Jadi sebelum membuat soal HOTS kita bisa meng-create ini high order thinking skill. Kita sudah mempunyai data dari soal-soal HOTS yang sudah disediakan Bepres tahun 2016 sampai 2018. Nah, kita bisa meng-create informasi sendiri bahwa kita bisa mengelompokkan apa saja sih aspek informatikanya. Misal pada soal Bepres yang pertama ini ada aspek informatikanya, yaitu mencari solusi untuk batasan yang diberikan. Kita bisa catat polanya terlebih dahulu. Di sini ada informatikanya adalah mencari batasan, solusi dari batasan yang diberikan. Lalu soal yang lain adalah tentang linked list. Kita bisa mendefinisikannya dulu apa saja sih soal informatikanya yang pada SMP. Mungkin bisa ditambahkan soal-soal SD itu apa saja aspek informatikanya, gitu. Ataupun soal SMA kita bisa mengimplementasikannya ke soal HOTS yang Bapak Ibu begitu. Misal saya sebagai Ibu Ririn ingin membuat soal HOTS, kita bisa membuat soal dari contoh dan memodifikasi dari soal jembatan Honomakoto seperti ini. Di sini adalah hampir sama saya rasa aspek jaringan, begitu, mana yang tercepat, mana yang menghubungkan
dari titik satu ke titik lain ke jalan satu jalan yang lain begitu. Lalu kita bisa menerapkan pada materi mapel yang sedang Bapak Ibu ajarkan begitu. Jadi tidak hanya soal hot saja yang perlu kita pikirkan, kita harus memikirkan aspek informatikanya begitu. Saya lanjut ke soal yang ketiga, soal milik Pak Dedi Cahyono. Saya rasa Pak D ini juga ada kemiripan untuk soal yang lain, seperti soal infinite ice cream. Kita anggap saja warna dari es krim ini kuning, kemudian ada ungu, ada hijau, ada pink. Kemudian jika kita lihat pada soal milik Pak Dedi Cahyono, ini adalah uh, resistor dengan pola yang sama, ada warna coklat, hitam, dan emas. Lalu di sini juga ada soal cerita yang saya rasa relate dengan kehidupan sehari-hari. Itu pada suatu hari Pak Sony sedang membetulkan sebuah rangkaian elektronik ya, yang dikarenakan ada sebuah resistor yang rusak ya. Ini hampir sama. Bagus sekali Pak Dedi Cahyono. Kita Bapak Ibu guru sekalian, kita juga harus kreatif. Apa saja sih yang mirip dari soal Bebras yang sudah kami share? Mungkin bisa, oh ini soal ini mirip seperti soal resisten atau maksud saya resistor. Mungkin saya bisa menerapkan pola yang sama. Lalu untuk apa? Saya rasa mungkin ini kurang lengkap. Mungkin bisa diberi pilihan jawabannya ya Pak Dedi Cahyono ya. Mungkin bisa diimprove, tapi ini sangat potensi sekali untuk aspek informatikanya. Untuk soal hotsnya, untuk aspek informatikanya uh, bisa didefinisikan mandiri. Apakah sama juga pada aspek informatika pada infinite screen mengenali pola ya begitu. Oke, saya lanjut ke soal berikutnya, soal milik Ibu Rizky Dila dari SMP 33 Bahasa Inggris. Uh, saya uh, sedikit suka dengan soalnya. Soalnya uh, saya rasa soalnya sangat bisa didekomposisikan. Ada data uh, bumbu, bumbu masak, kemudian di sini ada langkah-langkahnya, ada polanya. Namun perlu diimprovisasi pada soal dan jawabannya. Ini menurut saya potensi sekali untuk dikembangkan sebagai soal HOTS dan computational thinking-nya. Namun pertanyaannya sedikit lemah, tidak menggugah bagaimana murid-murid bisa mengimplementasikan computational thinking-nya. Ini hanya saja pertanyaannya adalah kalimat yang sama, yang tepat, yang tersedia pada deskripsi soal gitu. Oke, saya lanjutkan ke oke, saya ya ini soal PPKN. Ya, kami sedang mendiskusikan juga soal HOTS akan sedikit lebih susah untuk diterapkan mapel-mapel yang sedikit memiliki keterkaitan dengan aspek informatika seperti mungkin soal PPKN, soal bahasa daerah, soal bahasa Inggris, ataupun soal-soal yang
yang sedikit kesusahan, tapi di sini kita masih mendiskusikan bagaimana meramu untuk soal-soal yang tidak seperti soal fisika, soal matematika, soal soal IPA maksud saya. Saya melihat banyak sekali soal-soal seperti dijelaskan oleh Pak Jo, soal-soal IPS, sedikitnya sangat kurang sekali materi yang korelasi dari Bebras begitu. Namun kita sudah berikan pola cara membuat soal HOTS, yaitu kita bisa melis apa saja soal informatikanya, aspek informatikanya, lalu Bapak Ibu bisa menelaah satu-satu, mengevaluasi satu-satu mana materi yang tepat dari setiap mapel yang Bapak Ibu guru ajarkan. Bisa untuk sementara waktu bisa sedikit menggunakan konsep amati, tiru, modifikasi begitu. Itu mungkin saya rasa langkah awal karena saya melihat banyak sekali file-file yang Bapak Ibu guru kirimkan, saya rasa masih lemah untuk dikatakan sebagai soal HOTS begitu. Oke, ini soal yang sama, soal dari Ibu Sri Susmiati, soal yang sama dengan bahasa Inggris tadi, yaitu deskripsi cara memasak. Kita coba bahas. Ini adalah deskripsi resep pie nastar, ada bahan-bahannya, lalu ada soal jika Bu Hanifah ingin membuat nastar dari bahan yang ada dan menjualnya ke dalam kemasan toples dengan harga 40.000 per toples, berapakah uang yang didapat oleh Ibu? Ya, ini soal yang sama, tapi kita bisa berpikir secara kreatif meramunya dengan pertanyaan yang lain, pertanyaan yang menggugah murid-murid agar berpikir computational thinking. Oke, saya mungkin ulangi sekali lagi, Ibu, ini konsep yang baru saja saya terpikirkan, yaitu jika membuat soal HOTS, kita bisa melis dulu aspek informatika yang ada dari SD, bisa SMP, SMA, mulai dari tahun 2016 sampai 2016, atau mungkin tahun ini sudah ada. Nah, itu bisa Ibu Bapak pahami dulu aspek informatika yang bisa diterapkan. Menurut saya, jika kita sudah mengambil aspek informatika tertentu, tentu saja soal HOTS yang akan dibuat soal yang akan dibuat akan lebih mudah diimplementasikan sebagai soal HOTS dan dengan City gitu. Saya rasa beberapa soal juga memiliki aspek informatika yang sama, seperti soal Hanamokoto, jaringan, atau soal ini kiri kanan dengan soal kota penuh putaran. Saya rasa hampir sama, gambar dengan peta, pola, jarak, begitu Bapak Ibu Guru. Hanya saja kita bisa menerapkan
cerita soal yang lain pada kehidupan sehari-hari. Kemudian kita bisa mengimplementasikan materi dari mata pelajaran yang Bapak Ibu guru ajarkan, atau mungkin bisa saja soal pertanyaan uh, bisa dimodifikasi atau diterapkan atau dirubah gitu. Saya rasa dengan begitu uh, kami dan Bapak Ibu guru akan memiliki standar soal-soal HOTS yang lebih baik. Saya rasa kebanyakan soal HOTS yang dikirimkan adalah soal HOTS yang dari soal-soal yang lama begitu. Belum ada pemikiran dari Bapak Ibu guru sendiri sekalian. Jadi saya rasa materi saya cukup, dan apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator Bu Ani Vega